Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Gimana nih kabar adik-adik? Pasti sehat semua kan? Yes, sehat dong. Mas Yas, gimana kabarnya? Sehat Koyoko, puji Tuhan. Pasti. Udah siap belum buat ibadah kita pada pagi hari ini? Siap. Harus siap, harus semangat pada pagi hari ini ya. Adik-adik kalau udah siap, aku mau tanya nih sesuatu buat adik-adik. Udah mandi belum? Nah. Kalau Mas Yas sudah mandi belum? Oh, udah mandi dong, udah wangi. Aku juga udah mandi. Adik-adik kalau belum mandi, sok di pause dulu videonya, mandi dulu, siap-siap, berikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Kalau udah, yuk kita lanjut ibadah kita. Sebelum kita mau masuk dalam doa dan masuk dalam ibadah kita mau angkat satu pujian, kita mau meninggikan nama Tuhan yang mengatakan sebab Tuhan besar. Cuma adik-adik jangan ada yang bercanda, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Jangan ada yang bercanda lagi di rumah kalian. Kasih Yesus. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Suara pujian, ku agungkan. Sama-sama kita katakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Yuk sama-sama kita katakan, kami beri kemuliaan. Kau beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi ya adik-adik kita katakan sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada yang seperti engkau, tiada seperti engkau. Sekali lagi adik-adik kita katakan tiada yang seperti kau Tuhan Yesus. Tiada seperti engkau. Ayo adik-adik sama-sama kita mau belajar menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami ucapkan terima kasih ya Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan, atas kuasa-Mu ya Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Kau telah menjaga kami ya Tuhan, dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan, kami mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, di rumah kami ya Tuhan, ingin belajar pada pagi hari ini Tuhan akan kebenaran firman-Mu, ingin belajar meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk papa mama kami ya Tuhan, yang ada di kiri dan kanan kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa, berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Semua adik-adik yang di rumah yang percaya katakan amin. Ya adik-adik, ya, pada hari ini Koko punya satu pertanyaan buat adik-adik. Di sini ada nggak ya cita-citanya jadi tentara? Yes, cita-citanya jadi apa? Kalau sekarang jadi guru. Oh iya, karena udah jadi guru ya. Kalau dulu cita-citanya? Dulu cita-citanya sama, jadi ABRI polisi, tapi jadinya guru. Gak apa-apa. Adik-adik kalau misalnya di rumah harus punya cita-cita yang luar biasa. Adik-adik di rumah tulis cita-cita kalian tempel di dinding rumah kalian. Kalau adik-adik tahu nggak? Ada satu cita-cita yang namanya tentara. Masih tahu? Apa tuh? Tentara yang menjaga negara Indonesia kita. Ya. Nah, kalau adik-adik sekarang juga bisa jadi tentara. Jadi tentara apa Mas Yas? Tentaranya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau angkat satu pujian Laskar Kristus. Semuanya pakai gerakan ya. Pasti tahu lah lagu ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Amin. Sekali lagi kita katakan aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi aku Laskar Kristus. Aku Laskar Kristus. Aku Laskar Kristus, siap gerak dor. Aku Laskar Kristus, siap gerak dor. Aku tidak menembaki musuh, tapi aku Laskar Kristus. Beri muliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Masih dong. Adik-adik masih semangat? Harus Harus dong, harus ya semangat. kan? Karena Tuhan masih mengasihi kita sampai sekarang ini. Jadi Betul. kita harus semakin semangat lagi Ya. beribadah, semangat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, Betul. dan kita juga harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya. Betul kayak kok? Betul dong. Betul. Harus. Yuk kita mau naikkan pujian Yesus pokok. Yesus pokok, dan kita jarangnya. tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Apa? Pastikan Berbuat. Wih, mantap. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yuk lagi yuk, tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Apa?
dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Naikkan pujiannya kembali ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalam. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalam. Katakan, pastikan berbuah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Masih semangat ya adik-adik? Semangat kan? Harus semangat. Harus semangat ya. Nah, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa untuk memulai ibadah. Sekarang waktunya kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, ya, taruh di depan layar HP-nya supaya nanti ketika firman Tuhan dimulai, adik-adik sudah siap, duduk diam, dengar-dengaran dengan baik. Ya, yuk kita naikkan pujian yang berkata, "Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Dengan lipat tangan, tutup matanya, kita menaikkan pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu penolong hidupku, penolong hidupku. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan
Yuk adik-adik semua, kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita mau berdoa. 5, 5, 10. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami saat ini berada. Kalau sebentar kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu yang akan menerima berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Ya, masih semangat ya semua. Tadi sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat sama Koyoko dan Mas Iyas. Nah sekarang kita mau dengerin cerita firman Tuhan juga dengan penuh semangat, sukacita ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ya, dibuka Alkitabnya 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Kalau adik-adik sudah bisa baca, kita bisa baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Kalau adik-adik tidak bisa baca, bisa minta bantuan mama papa atau koko cicinya untuk membacakan Alkitabnya ya, ayat Alkitabnya di 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah adik-adik, firman Tuhan mengajarkan supaya kita bisa merendahkan diri kita ya, tidak memegahkan diri kita dengan satu dengan yang lainnya. Nah, kita mau lihat cuplikan video berikut ini terlebih dahulu. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan 2 sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si Janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si Janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku.
Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai. Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir, karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini, karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras. Nah, adik-adik sudah lihat tadi videonya ya. Tadi menceritakan ada 2 ekor kambing, si jenggot dan si tanduk ya. Dua-duanya sombong, mau memegahkan dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Iya, dua-duanya gak ada yang mau mengalah. Dua-duanya mau masing-masing sampai ke tempat tujuan. Sedangkan mereka harus melewati jembatan yang kecil. Andai waktu itu salah satu dari mereka ada yang mau mengalah. Misalnya si janggot yang mengalah nih, udah ketemu di tengah-tengah jembatan ya. Janggotnya mengalah, tanduk suruh lewat dulu. Nah sudah sampai baru si janggut yang lewat lagi ke jembatan. Sampai dua-duanya ke tempat tujuan. Tapi ini tidak ya, dua-duanya sombong, gak ada yang mau mengalah. Justru dia mau memegahkan dirinya. Ya, dia mau ke hutan itu menunjukkan aku nih punya janggut yang bagus. Oh, aku nih punya tanduk yang bagus. Nah, seperti itu tidak ada yang mau mengalah sehingga dia terjatuh ke sungai dan terbawa arus sungai. Andai saat itu salah satu dari mereka mengalah, mereka akan tiba ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, adik-adik, begitu juga dengan kita. Tuhan mau kita menjadi anak yang rendah hati ya, anak yang tidak sombong, tidak memegahkan yang kita miliki pada orang lain ya. Adik-adik bisa menyapa kalau ketemu di jalan sama guru-guru sekolah minggu ya, kalau adik-adik kenal Koko, Cici ya, atau ada yang bilang Tante Haleluya ya, ada yang bilang Tante Gereja ya. Apapun yang kalian kenal ya, kalian boleh sapa ya, atau dengan teman seangkatan kalian, kita bisa saling sapa ya, tidak sombong ya, atau kita rendah hati ya, tidak memamerkan yang kita miliki, karena semua yang kita miliki itu kepunyaan siapa? Punyaan Tuhan. Untuk itu tetaplah adik-adik menjadi anak yang rendah hati. Nah, adik-adik setelah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, setelah adik-adik selesai ibadah online sekolah minggu, adik-adik bisa menyelesaikan tugas yang Cici kasih ya. Hanya membuat video singkat aja. Adik-adik cuma cukup bilang, saya anak rendah hati. Gitu.
Nanti adik-adik share videonya ke grup ini ya, ke Sunday School. Nanti Cici mau lihat siapa yang mau nyelesain tugasnya atau adik-adik yang cuma absen doang ya. Nanti adik-adik yang rajin, adik-adik yang taat sama tugas dari guru-guru sekolah minggu itu akan terlihat ya. Nah, jadi adik-adik tolong dikerjakan tugasnya ya. Bikin video, cukup adik-adik bilang, saya anak rendah hati. Gitu ya adik-adik ya. Nah, demikian cerita firman Tuhan untuk pagi ini ya. Adik-adik tetap semangat walaupun apapun yang terjadi, kita tetap semangat walaupun harus terus beribadah online ya. Adik-adik harus terus taat ya untuk mengikuti ibadah online karena Tuhan pasti akan mengasihi kita. Amin ya. Yuk kita mau berdoa kembali untuk menutup firman Tuhan kita pagi ini. 5, 10. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah online sekolah minggu pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dari awal ibadah, pertengahan hingga pada akhirnya saat ini Tuhan. Engkau memberkati adik-adikmu yang tetap semangat, tetap penuh sukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini Tuhan. Sekiranya ada di antara mereka yang sakit Tuhan, Engkau mau turut sembuhkan Tuhan dan Engkau pulihkan mereka Tuhan agar mereka boleh kembali bersukacita bersama-sama dengan kami Tuhan untuk beribadah mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kepintaran pada adik-adik sekolah minggu di tempat ini Tuhan, agar kami mengerti, agar kami menjadi anak yang rendah hati, anak yang tidak sombong, tidak meninggikan diri, tidak memegahkan diri dengan satu dengan yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mama papa dari adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Memberkati guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dan yang lainnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah sekolah minggu online untuk pagi ini. Haleluya, amin.